Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Salim bin Abdullah bin Subhan al-Hadrami asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabih nafanallahu bihi wa bihi wa barakatuh fid dharain amin. An tu'mina billahi. Yang pertama, rukun iman adalah beriman kepada Allah. Qala Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi asy-Syafi'i rahimahullahu taala ahaduha. Rukun iman yang pertama adalah antuk minabillahi. Adalah sini pakai tuk minu kamu ya, gue ya. Yakni kita beriman kepada Allah. Kalau situ kamu. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an ta'taqida ala tafsili anna Allah ta'ala mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadisi mustaqbin ala kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun wa alal ijmali anna Allah kamalati la tatanaha la tatanaha. Dengan meyakini kita beriman kepada Allah itu gimana caranya? Ikhwah, apabila ada putus-putus di kabar ya, ikhwah ya. Karena di sini sinyalnya kurang bagus. Dengan cara engkau meyakini secara tafsir bahwasanya Allah itu maujudun, Allah itu maujud. Qadimun, terdahulu. Allah tuh ada terdahulu, bakin, kekal. Mukhalifun lil hawadis, berbeda dengan makhluk, baik sifatnya, zatnya maupun perbuatannya. Mustaghnin, kaya, atau istilahnya tidak butuh an kulli syai'in, tidak butuh sesuatu. Allah tuh kalau kalau kita hafalkan sebut dulu qiyamu bi nafsi, itu maknanya mustaghnin an kulli syai'. Wahidun, Allah tuh maha tunggal, maha esa. Qadirun, Allah itu berkuasa. Muridun, berkehendak. Alimun, maha mengetahui. Hayyun, maha hidup. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Mutakallimun, maha berbicara. Ini penting ikhwah. Sebenarnya nanti dibahas ya. Oh, dibahas dulu deh, baru kita kasih simpulan ya. Biar supaya tidak kemana-mana. Wa alal ijmali, dan meyakininya secara ijmal. Kalau tadi secara tafsir, secara ijmal, anna lillahi, bahwasanya bagi Allah itu kamalatin. Ini isim anaknya ya. Lillahi itu khobarnya. Kamalatin la tatanaha, bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan, maha sempurna. La tatanaha. La tatanaha itu artinya tidak terhingga, tidak terbatas. Wa'lam, dan ketahuilah annal mawjudati binisbati lil istighna'i anil mahalli wal mukhassisi wa adamihi arba'atun. Allah, sebentar ikhwan. Sesungguhnya maujudat, sesuatu yang wujud-wujud itu, binisbah, yang dikaitkan, yang disandarkan lil istighna'i, terhadap istighna. Istighna itu tadi maknanya mustaghnin, tidak butuh sesuatu gitu. Anil mahali, akan suatu tempat. Wal mukhassisi, dan juga kekhususan pada sesuatu. Wa adamihi,
dan ketidakadaannya butuh tersebut. Arbaatun itu ada 4. Intinya Allah tidak butuh nih dari 4 ini. Ini hanya beberapa ya, Ko, ya. Al-awwalu yang pertama adalah ma la yaftaqiru lahuma ma'an wa huwa dzatullahi ta'ala. Jadi tentang butuhnya sesuatu ada 4. Jadi begini, butuhnya sesuatu. Sebenarnya harus dibahas dulu baru disimpulkan ya. Tapi Al-Fakir simpulkan dulu ya. Allah itu tidak butuh tempat dan tidak butuh sesuatu yang dikhususkan. Dalam artian tidak perlu yang namanya mukhasis. Jadi ada mahal, mukhasis, wa adam. Ada 3 tuh. Tapi di sini sebutkan nanti hanya al-mahal dan mukhasis. Nah, yang pertama adalah ma la yaftaqiru lahuma. Tidak butuh keduanya. Tidak butuh mahal, tidak butuh mukhasis. Tidak butuh tempat dan tidak butuh kekhususan pada sesuatu. Istilahnya bisa berdiri sendiri. Tapi kalau desain berdiri sendiri khawatir salah memaknai ya, ya. Tidak butuh. Maksudnya berdiri sendiri itu tidak butuh sesuatu ya, ya. Begitu. Cuman kadang karena kita mengistilahkannya qiyamuhu binafsi, qiyam jadi berdiri. Khawatir berdiri dibayangkannya berdiri. Maksudnya qiyamuhu binafsi itu mustagnin an kulli syai', tidak butuh terhadap segala sesuatu. Nah, Allah ini tidak butuh keduanya. Tidak butuh tempat dan tidak butuh kekhususan tertentu. Wa huwa dzatullahi, dan itu adalah zatnya Allah Ta'ala. Asani aksuhu. Yang kedua adalah lawannya. Jadi butuh keduanya. Butuh tempat, butuh kekhususan. Wa huwa sifatul hawadis. Nah, dan itu harus bersamaan. Yakni sifat-sifat makhluk. Ya, kita butuh tempat, ikhwah. Gitu. Kita butuh tempat, kita butuh ruang, kita butuh waktu, kita butuh keadaan khusus. Karena kita ini terbatas. Karena kita ini tidak kekal. Asalisu ma yakumu bimahallin dunal mukhasis. Ada yang itu di suatu tempat, oh, yakni ada begitu ya, bukan 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 ini ya, ya. Dunal mukhasis, tanpa ada mukhasis. Gitu. Wa huwa sifatul bari. Itu adalah sifatul bari, sifat sang maha pencipta. Ai alladzi yakhluqul khalqa wa yudhiruhum minal adam. Allah menciptakan kita itu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan itu dilaksanakannya ada pada suatu tempat. Dan Allah tidak butuh yang namanya mukhasis. Gitu. Kalau Allah mau, Allah lakukan. Seperti Nabi Adam, Allah ciptakan dari tanah. Istilahnya ada sebabnya. Begitu, ada sebabnya. Tidak ujug-ujug langsung jadi. Begitu. Walaupun ada ya beberapa makhluk seperti dombanya Nabi Ismail, untanya Nabi Soleh. Nah, itu langsung ujug-ujug. Tapi semuanya itu ada prosesnya. Begitu. Nah, Allah menciptakan makhluk itu tanpa perlu yang namanya mukhasis. Dan sebaliknya, ar-rabi'u aksuhu wa huwa dzatul makhluqin. Ya, ini sebaliknya. Perlu tempat dan perlu mukhasis juga. Gitu. Yakni adalah zatnya makhluk. Yaitu kita. Zatnya makhluk, kita ini. Sifat-sifat kita
juga butuh terhadap, eee, batasan ya ikhwah ya, tempat dan lain sebagainya. Begitu juga zatnya kita, berbeda dengan sifat dan zatnya Allah. Istilahnya begini ikhwah, mudahnya ya, apa yang kita bayangkan tentang Allah, itu tidak akan bisa kita raih. Karena otak kita, akal kita, itu diciptakan bukan untuk memikirkan bagaimana Allah. Bukan diciptakan untuk memikirkan Allah. Akan tetapi, akal kita ini diciptakan untuk memikirkan ciptaannya. Karena Allah itu tanpa ada batas. Gitu. Maka tidak boleh ada had, ada batasan. Baik itu tempat, baik itu sesuatu. Misalkan ya, Allah Maha mendengar begitu. Terus kita kasih batasan, kita kasih mukosis. Allah mendengar, berarti pakai telinga. Nah, Allah punya telinga. Nah, itu nggak boleh. Itu. Nah, ini penting ya. Ada yang bilang seperti ini. Kita kan bilang istawa, misalkan Ar-Rahman wal istawa. Ini penting nih. Kita bilang jangan diterjemahkan. Karena menerjemahkan Ar-Rahman wal istawa itu nanti juga sebenarnya jadi takwil. Begitu. Maka ketika ada ayat mutasyabihat seperti ini, kita ucapkan, kita membaca ayat ini dan kita beriman terhadap ayat tersebut. Cukup begitu. Jangan jangan takwil, jangan takwil, jangan tasbih dan juga jangan ta'til. Adapun takwil itu ada syarat-syaratnya. Itu pernah kita bahas di bulan Ramadan kemarin ya dengan kaulnya para ulama. Insya Allah kalau sempat nanti di bulan Ramadan kita bahas lagi. Nah, kemudian ada orang ya bilang mengucapkan seperti ini. Coba artinya samiun itu apa? Saya bilang samiun itu Allah Maha mendengar. Nah, kata dia, nah itu kamu menerjemahkan samiun. Kenapa kamu menerjemahkan samiun boleh, sedangkan menerjemahkan istawa tidak boleh? Nah, yang jadi masalah adalah dalam memahaminya, hadnya. Hadnya adalah ketika kita mengucapkan Allah itu Maha mendengar, itu tidak ada batasnya, Pak. Dalam artian ya Allah Maha mendengar. Makanya di dalam beberapa kitab akidah itu dikatakan bahwasanya Allah mendengar tanpa alat-alat. Nah, begitu. Sedangkan kalau kita mengucapkan Allah bertempat itu langsung memberikan batasan. Langsung memberikan batasan bahwasanya Allah itu ada batasnya. Sedangkan ketika kita mengucapkan Allah Maha mendengar, nah itu tidak ada batasannya. Itu berbeda kalau misalkan naudzubillah Allah punya telinga. Nah, langsung ada batasannya tuh. Seperti itu. Nanti ada tasbih. Tapi kalau kita menyebutkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, memang kadang memaknainya itu tidak boleh seperti anak kecil. Kesimpulannya, Allah Maha melihat, langsung dipikirkan pakai mata. Nah, itu kurang tepat. Makanya di dalam kitabnya Imam Tajuddin As-Subki, beliau mengatakan anak kecil itu sebenarnya jangan langsung diajari akidah. Begitu. Beliau itu diajari meyakini Allah saja dulu. Kalau anak kecil, khawatir pikiran anak kecil itu, bahkan beliau mengatakan fasidah. Akalnya nanti rusak. Akalnya tuh udah rusak dalam mengartikan dan hasilnya pun bakal rusak. Gitu. Jadi kalau mengajarkan anak kecil itu ajarkan akidah-akidah, maksudnya jangan yang terlalu berat. Seperti itu. Makanya di dalam Al-Qur'an pun sebenarnya Allah sudah mengajarkan ya, ikhwah ya. Misal di dalam surat Al-Baqarah 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Nah, lihat
bagaimana cara menjawabnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila ada hambaku bertanya tentangku, tentang Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat, gitu. Jadi kalau ada orang anak kecil nanya, ya kita jawabnya begitu. Allah tuh dekat. Allah itu menjawab doa kita. Seperti itu. Intinya tanamkan di dalam hatinya, di dalam hati anak bahwasanya Allah tuh memperhatikan. Udah gitu aja dulu. Jangan sampai kita menggambarkan suatu gambaran yang bisa diimajinasikan. Nah, itu yang perlu dikhawatirkan. Seperti itu. Itu untuk anak-anak. Kalau untuk kita, ya sudah pernah kita bahas di sulam juga bahwasanya apapun yang terlintas dalam benak kita tentang Allah, maka itu makhluk. Nah, maka itu makhluk. Nah, di sini ada faidah. Ini catat ya. Faidatun. Ada suatu faidah. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat, 4 kata, kamula, maka jawab syarat, maka sempurna apanya? Imanuhu, sempurna imannya. Apa 4 kata tersebut? Aina, wa kaifa, wa mata, wa kam. Yang pertama di mana? Yang kedua bagaimana? Yang ketiga mata, kapan? Yang terakhir kam, berapa? Fa in qala laka qailun, apabila ada yang berkata kepadamu, ainallah, di mana Allah? Fajawabuhu, maka jawabnya adalah laisa fi makanin, Allah itu tidak pada suatu tempat. Wala yamurru alaihi zamanun, dan tidak Allah itu tidak, zaman itu tidak melewati gitu. Jadi tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Karena waktu dan tempat itu makhluk ciptaan Allah. Gitu. Kalau ada yang nanya di mana Allah? Kita itu, akidah kita tidak mengatakan Allah di mana-mana ya, kok ya. Akidah kita itu Allah maujud bila makan. Udah itu. Kalau misalkan saudara kita, ya kita juga nggak bilang Allah punya tempat, ya sudah sepakat. Cuman mereka kadang mendefinisikannya itu berbeda dengan kita. Seperti itu. Ada yang mengatakan di atas, katanya gitu. Lah kok di atas? Kan Allah nggak bertempat. Iya, siapa bilang Allah bertempat? Saya bilang di atas. Nah, itu kan rancu begitu. Al-Fakir pernah, kalau tidak pernah dengar seperti itu. Kita tidak menetapkan tempat gitu katanya. Tapi di satu sisi mereka mengatakan Allah di atas. Nah, gimana itu? Terus kita tanya, kenapa begitu? Ya bersembunyinya pakai dalil. Kan di Al-Quran begitu. Nah, begitu terus. Jadi tidak selesai-selesai. Padahal tentang istawa ini, kalau kita melihat penjelasan para ulama, ya contohnya Imam Syafi'i, ya itu tidak dibahas. Makanya Imam Malik ketika ditanya seseorang tentang maknanya, dia bilang maklum, istawa itu maklum. Nah yang bid'ah itu nanya tentang tersebut. Dari zaman dulu nggak ada tuh yang nanya-nanya, kenapa ente nanya, istilahnya begitu. Dalam artian ya cukup imanilah, ngapain ditanyain, gitu. Wa in qala laka, dan apabila dikatakan kepadamu, apabila ada yang berkata kepadamu, kaifallah, bagaimana Allah itu? Faqala lahu, faqul lahu, maka katakanlah kepadanya, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Itu surat Asy-Syura ayat 11. Wa in qala laka, apabila ada yang berkata kepada umat Allah, kapan Allah itu ada?
Faqul lahu, maka katakan kepada dia, awalun bila betidain wa akhirun bila intahain. Allah itu maha awal, yang paling awal, maha awal tanpa adanya permulaan. Tuh, gimana coba kalau dipikirkan? Awal tapi tanpa ada permulaan. Kebayang dah ikhwah? Ya enggak lah, seperti itu. Yang penting kita meyakini bahwasanya Allah itu qadimun wa akhirun bilan tihain, dan Allah itu maha akhir tanpa adanya selesai gitu, tanpa adanya penghabisan. Allah itu kekal, nah itu sifat kekal gitu. Jadi jangan usah sebut Allah itu ada pada tahun nol, nggak bisa gitu. Terus sebelum tahun itu bagaimana? Nah, nggak bisa. Maka dari itu Allah itu terbebas dari yang namanya tempat, dan terbebas itu namanya tersucikan ya kok ya. Tanzih dari tempat dan juga dari waktu. Wa in qala laka qail, dan apabila ada seorang berkata kepadamu, kamillah, berapa Allah itu, ada berapa Allah itu? Faqul lahu, maka katakanlah kepadanya, wahidun, Allah itu maha esa, la min killatin, itu tidak kurang, ya pastinya juga tidak lebih. Allah itu maha esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah Tuhan yang maha esa. Qul huwallahu ahad. Tayyib. Nah, itu tentang iman pada Allah. Di sini ada yang bertanya sebentar. Itu di komik Tugian. Dicontohkan dalam Assalamualaikum warahmatullahi. Ya intinya Allah itu maha esa, itu ya maha esa zatnya, maha esa sifatnya, maha esa afalnya, seperti itu, dan seluruhnya terdahulu. Ya mungkin dengan ibarat atau perumpamaan seperti itu bisa dipahami ya kok ya. Cuman jangan khawatir juga tuh kalau pakai seperti itu. Itu juga nanti pembahasannya tentang kalamullah. Nah, kalamullah itu ya terdahulu. Memang agak berat itu, tapi nanti di dalam kitab akidah itu dibahas ya, terkhusus dalam kitab Jauharut Tauhid ya. Di dalam kitab-kitab akidah lainnya juga demikian. Seperti itu. Menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan zat, sifat, dan afalnya Allah. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Ada lagi ikhwah? Sebelum kita lanjut ke beriman pada malaikat, dan cukup panjang beriman pada malaikat ini. Satu halaman, mungkin cuma cukup setengah kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Satu, tinggalkan 4 kalimat, 4 kata tadi. Di mana, bagaimana, kapan, berapa, itu tinggalkan. Yang kita yakini Allah itu maujud. Allah wujud kidam bakomu kholafatulil hawadisi. Dan sifat 20 itu bukan pembatasan ya, ya. Hanya untuk agar kita mudah memahami.
Kalau misalkan sifat Allah lebih dari itu ya, ya emang Asmaul Husna pun dianggapnya sifat-sifat Allah. Seperti itu. Makanya Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Al-Asma wa Sifat. Tapi sifat 20 itu adalah metode supaya orang awam seperti kita itu mudah memahami bagaimana meyakini secara tafsir bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Begitu. Ada lagi kok yang ingin ditanyakan? Sambil lanjut ya. Wasaniha nanti kalau tentang akidah dibahas di secara detailnya di kitab akidah ya, Pak ya. Wasaniha yang kedua rukun iman adalah antuk mina engkau beriman bimala ikatihi kepada malaikat-malaikatnya. Bi anta tidak dengan cara engkau meyakini annahum bahwasanya malaikat itu ajsamun nuroniyatun latifatun adalah ajsam suatu bentuk jisim gitu ya, ada bentuknya. Kemudian selain ada bentuknya, nuroniyah yang berunsur cahaya, latifatun serta lembut. Laisu zukuran, mereka bukan berjenis kelamin laki-laki wala inasan, bukan juga berjenis kelamin perempuan wala khunasa, bukan juga berkelamin ganda. La aba lahum wala umma lahum. Mereka tidak punya ibu dan mereka tidak punya ayah, tidak punya ayah tapi punya ibu. Shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Dan mereka itu membenarkan gitu. Atau mereka juga sangat jujur terhadap kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'kuluna, mereka tidak makan, wala yashrabuna, dan mereka tidak minum, wala yatanakahu, mereka yatanakahuna, mereka tidak menikah, wala yatawaladuna, mereka tidak beranak, wala yanamun, dan mereka tidak tidur. Wala tuktabu amaluhum bi annahumul kutab, dan mereka tidak dicatat amal perbuatannya. Kenapa? Ya karena mereka lah yang kutab, mereka yang mencatat. Wala yuhasabuna li annahumul husab, dan mereka tidak dihisab. Yang dihisab nanti kita jin. Nah, mereka tidak dihisab. Ya tapi mereka juga nanti dicabut nyawanya ya kok ya. Mereka tidak dihisab. Li annahumul husab, karena mereka itu adalah yang menghisab. Wala tuwazzanu a'maluhum bi annahum la sayyi'ati lahum. Mereka tidak ditimbang amalnya. Kenapa? Ya karena mereka tidak ada perbuatan dosa, tidak berbuat dosa. Wa yuhsyaruna ma'al jinni wal insi. Nah, ini dia. Dan mereka akan dihimpun bersama dengan jin dan manusia. Pada masyar ya dikumpulkan semuanya. Yashfa'una fi usati bani Adam. Ternyata di sini disebutkan bahwasanya malaikat juga bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang maksiat dari keturunannya Nabi Adam atau manusia. Wa yarahumul mu'minuna fil jannah, dan melihat mereka siapa al mu'minuna orang-orang mukmin fil jannah. Wa yadkhulunal jannah, dan mereka ini para malaikat masuk surga sudah pasti.
wa yatanawaluna ni'mah fiha bima Allah. Mereka juga memperoleh mendapatkan nikmat fima bima Allah dengan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Lakin akan tetapi qala Ahmad As-Suhaimi, telah berkata Syekh Ahmad Suhaimi, wa jaa an Mujahid ma yaqtadi annahum la yaquluna fiha wa la yashrabuna wa la yankihuna. Bahwasanya terdapat eh, riwayat dari Imam Mujahid bahwasanya disebutkan mereka itu tidak makan di dalam surga itu, tidak minum dan tidak menikah. Wa annahum, dan mereka para malaikat, yakununa kama kanu fid dunya. Mereka itu ya sama seperti bentuk mereka, wujud mereka sama seperti nanti bentuknya, bentuk di surga sama bentuknya di dunia. Wa hadza yaqtadi annal hura wal wildana kadzalik. Nah, ketentuan tersebut bahwasanya itu juga tentang al-hura wal wildan, tentang bidadari dan para pemuda yang ada di surga ya. Kadzalik, itu demikian intah. Wa yamutuna bin nafqatil ula illa hamalatal arsy war ru'asaa al arba'ata. Dan mereka para malaikat itu akan diwafatkan bin nafqati fa idza nafqati wahidah. Mereka para malaikat akan diwafatkan pada sebab nafkah tiupan sangkakala al-ula yang pertama. Mereka juga dicabut nyawanya. Illa halamatal arsy, kecuali ini yang tidak diambil nyawanya atau tidak dicabut, yakni malaikat pemikul arsy waru'asa al-arba'ah, dan 4 pemimpin malaikat. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka yamutuna ba'daha, itu wafat setelahnya. Amma qablaha, adapun sebelumnya, fala yamutu ahadun minhum, tidak wafat dari mereka satupun. Jadi nanti ya semuanya nanti bakal diwafatkan oleh Allah kecuali Allah, begitu. Malaikat, jin, hewan, alam semesta, manusia, jin, dan semuanya makhluk akan Allah cabut atau akan Allah wafatkan. Wajibul imanu, maka wajib beriman. Maka wajib beriman bi annahum, dengan sesungguhnya mereka balighuna fil kasrati ila haddin. Itu banyak, fil kasrah banyak sekali. Jumlahnya banyak, ila haddin, hingga batas la ya'lamuhu, tidak mengetahui batasnya tersebut illallah, kecuali Allah Ta'ala, alal ijmal, secara global. Jadi yang tahu jumlahnya hanya Allah. Illa, kecuali man waroda, malaikat yang telah datang ta'inuhu, rinciannya, bismihi, dengan namanya, al-makhsusi, dengan namanya yang khusus, au nau'ihi, atau macamnya. Wajibul imanu bihim tafsilan, maka wajib beriman kepada mereka yang yang disebutkan namanya ini secara tafsil. Kalau seluruh malaikat kita beriman secara ijmal saja. Kita beriman maksudnya Allah memiliki malaikat yang jumlahnya tidak diketahui oleh manusia. Begitu, itu secara ijmal. Nah, kalau malaikat ini yang biasa kita hafalkan 10 ya, ya. Itu kita yakini secara tafsil. Fal awalu, yang pertama adalah
Jibril, seperti malaikat Jibril, Jibril, Jibrila wa Mikaila wa Israfila, mamnu min as-sarf ya. Seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, kemudian Israil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Rokib, Atid. Juga disebutkan di sini Ruman. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir. Kalau kita Rokib, Atid, Malik, Ridwan, di sini disebutkan Ruman. Ada Ruman. Di catatan kakinya lihat. Wa awalu malaku yalqal ma idza dakhala qabrahu. Di dalam catatan kali disebutkan Ruman itu adalah malaikat yang akan pertama kali menemui jenazah atau mayit di dalam kubur. Itu ada dalam At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta, karangan Imam Al-Qurtubi. Wathani, yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, malaikat yang kedua adalah kahamalatil arsy wal hafadhati wal katabah. Nanti juga ada yang namanya zabaniyah ya, kawan. Nah, yang kedua ada malaikat pemikul arsy wal hafadhah, ada katabah. Qala Ahmadu Al-Qalyubi, berkata Syekh Ahmad Al-Qalyubi, wa'lam, ketahuilah anna Jibrila, bahwasanya malaikat Jibril afdalul malaikah, itu yang paling utamanya malaikat mutlakon, secara mutlak, hatta min Israfil, sampai-sampai itu lebih mulia malaikat Jibril dibanding malaikat Israfil. Alal asoh, menurut pendapat yang asoh. Qala al-Jalalu as-Suyutiyu wa annahu, sesungguhnya Imam Suyuti berkata, wa annahu yahduru mauta man yamutu ala wudu'in. Nah, wa annahu ini kembali ke Jibril ya. Malaikat Jibril itu hadir mauta, orang yang wafat, man yamutu gitu. Orang yang wafat, yang dimana orang yang wafat tersebut ala wudu'in, meninggal dalam keadaan wudu. Jadi orang yang punya wudu meninggal, diriwayatkan menurut Imam Suyuti itu maka Jibril ikut hadir. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, wa afdolul malaikati, yang paling utamanya malaikat adalah malaikat Jibril summa Israfil. Wakila aksuhu, dan dikatakan juga kebalikannya. Ada yang mengatakan Israfil dulu baru Jibril. Summa Mikail, kemudian malaikat Mikail, summa malakul maut. Summa malakul maut, kemudian malaikat maut. Kalau kita nyebutnya Israel ya. Wa qala al-Fakhru Ar-Razi, Imam Fakhr Ar-Razi adalah beliau bernama Muhammad bin Umar bin Al-Hasan bin Al-Husain At-Taimi Al-Bakri. Dikenal juga dengan Abu Abdullah Fakhruddin Ar-Razi. Lahir pada tahun 544, wafat pada tahun 606 Hijriah. Beliau adalah seorang imam, seorang mufassir. Dan beliau juga orang yang ini al-awail ya. Termasuk karangan beliau itu adalah Mafatihul Ghaib. Berkata Al-Imam Fakhrul Ar-Razi, afdolul malaikati mutlaqan hamalatul arsy. Paling utamanya malaikat secara mutlak adalah pemikul arsy. Wal hafidhu nabihi, dan penjaga arsy. Itu bisa dilihat di dalam kitab Tafsir Ar-Razi. Summa Jibrilu, kemudian malaikat Jibril. Summa Israfilu, kemudian malaikat Israfil. Summa Mikailu, malaikat Mikail. Summa malakul maut, kemudian malaikat maut. Summa malaikatul jannah, kemudian malaikat-malaikat surga. Fa malaikatun nari, kemudian malaikat-malaikat neraka. Summal muwakkaluna, kemudian malaikat-malaikat yang diutus untuk mengurus bi auladi Adam. Malaikat yang diutus untuk mengurus
mengurus anak cucu Adam atau manusia. Summa muwakkaluna bi'atrafil alim. Kemudian malaikat-malaikat yang diutus untuk mengurus penjuru alam semesta. Ini hanya pendapat ulama ya, tidak bisa kita bilang mutlak benar, tidak bisa. Tapi ya yang rojih, yang bisa kita pastikan malaikat yang paling utama, paling afdol adalah malaikat Jibril. Seperti itu. Waqala al-Ghazali, berkata siapa Imam Al-Ghazali? Aqrabul ibadi ilallahi ta'ala, paling dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'lahum, dan yang paling tinggi darajatan, apa nih derajatnya, Israfilu, adalah malaikat Israfil. Tsumma baqiyatul malaikah, kemudian malaikat-malaikat yang lain. Tsummal anbiya, kemudian para nabi. Tsummal ulama, kemudian para ulama. Al-amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Tsummas salatin, kemudian para penguasa. Al-adilun, yang adil. Tsummas salihuna, kemudian orang-orang soleh. Intaha, selesai. Ini khilaf. Ulama juga ada yang merojihkan bahwasanya yang paling utama derajatnya itu adalah Nabi Muhammad. Wa anta khabirun, dan engkau mengetahui bahwasanya bi annahu la yalzamu minal qurbi at-tafdilu fal wajhu taqdimu jibrila ala israfila, intaha qaul al-qalyubi. Dan engkau mengetahui bahwasanya tidak menetapkan gitu dari sisi kedekatan, tafdil, keutamaan, fal wajib takdim, maka pendapat yang kuat adalah mengedepankan malaikat Jibril terhadap malaikat Israfil. Intaha, selesai, menurut Syekh Al-Qalyubi. Kemudian insyaallah kita lanjutkan wasalithuha antu'mina bi kutubihi. Memang kurang lengkap ya kalau kita bahas malaikat-malaikat di kitab fikih. Nanti kalau sempat ya kaji kitab akidah. Fakir punya guru Syekh Kamal, waktu itu sempat bertemu juga dengan beliau. Beliau bilang jaga akidah gitu terus ya. Kata beliau ya berat zaman sekarang untuk menjaga akidah. Bahkan Asy'ari itu jadi tabu itu. Padahal zaman dulu Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Romli, Imam Ar-Rafi'i, para pembesar ulama Syafi'iyah itu akidahnya Asy'ari. Bahkan Imam As-Subki dalam Tobaqoh Asy-Syafi'iyah mengatakan di zaman beliau dan zaman sebelum beliau itu kalau ada orang yang ngaku bermadhab Maliki pasti Asy'ari. Saking segitunya. Beliau di zamannya beliau ya, kalau ada orang yang bermadhab Maliki pasti itu Asy'ari. Nah, yang Al-Fakir tahu di antara dua Al-Fakir yang terang-terangan itu ada Syekh Farid Al-Baji dari Tunisia. Itu mazhabnya Maliki. Beliau Asy'ari juga. Beliau mensyarahkan kitab Jawharut Tauhid. Gitu. Itu penting ya, kok ya. Zaman dulu para pembesar, makanya Imam As-Sufi mengatakan mayoritas mazhab Syafi'i itu berakidah Asy'ari. Kalau mazhabnya Maliki itu bisa dipastikan. Kalau Hanafi campur.
Ada yang Asy'ari, ada yang Maturidi. Nah, kalau Hambali itu punya itu sendiri, punya akidahnya sendiri, punya rumusan akidah sendiri. Disebutnya Asari, kadang seperti itu. Karena Imam Ahmad bin Hambal ya tidak jauh beda masanya dengan Imam Asy'ari. Baca kisah ya seperti Imam Kusyairi lah. Seperti itu. Itu kan juga sering ribut masalah akidah. Imam Kusyairi itu ya akidahnya Asy'ari. Nah, zaman sekarang malah akidah Asy'ari yang disesat-sesatkan ya. Itu yang benar-benar membingungkan. Tanpa ini ya, Pak ya. Kita pikirkan saja. Ada orang nih zaman sekarang bilang akidah Asy'ari sesat. Udah misalkan gitu, kata dia akidah Asy'ari sesat. Terus kita mikir, kalau akidah Asy'ari sesat, kenapa kok para pembesar ulama itu semuanya hampir Asy'ariyah? Gitu, akidahnya Asy'ari. Apakah orang yang zaman sekarang ini lebih pinter gitu dibanding dengan ulama-ulama ya sekelas Imam Nawawi? Atau orang ini yang mengatakan akidah Asy'ari sesat itu salah paham? Begitu ya, Pak. Ada Kiai Khalil itu buat kitab ya, Pak ya. Namanya sebentar. Kebenaran akidah Asy'ari. Nah, di situ tuh. Kebenaran akidah Asy'ari. Iya betul, kebenaran akidah Asy'ari. Kiai Khalil Abu Fateh. Kebetulan Al-Fakir segrup dengan beliau. Alhamdulillah banyak beristifadah dengan karangan-karangan beliau. Baca di situ. Ya, kalau ada orang yang ingin sesuai dengan akidah gurunya ya silahkan gitu. Ada juga yang jangan fanatik, katanya begitu. Jangan fanatik madhab. Tapi dia juga mati-matian ikuti gurunya. Itu membingungkan juga ya. Jadi kita santai saja. Yang penting kita belajar ya. Gitu. Yang penting kita belajar. Dan jangan ragu. Jangan ragu. Juga jangan sombong. Gitu. Jangan ragu dan juga jangan sombong. Santai saja. Ada kesempatan untuk menyampaikan, sampaikan. Begitu. Ada yang lebih lucu lagi dulu ya. Sekarang alhamdulillah nih. Saudara-saudara kita yang salafi mau ngaji fikih Syafi'i. Dulu waktu Al Fakir masih SMA ya. Itu ndak mau ya, Pak. Pengennya pakai buku dari guru beliau aja, buku fikih itu. Apakah Al Fakir kurang info itu ya? Tapi waktu Al Fakir SMA, yang Al Fakir dapati seperti itu. Jadi tata cara sholat ya ada bukunya, sifatus sholat Nabi gitu. Jadi nggak pakai mazhab, sifat sholat Nabi, ya udah pakai itu. Yang penting ada dalilnya. Nah sekarang ini itu mulai pakai mazhab gitu. Cuman akidahnya beda. Makanya ada yang bermadhab Syafi'i, berakidah Syafi'i. Nah itu madhabnya Syafi'i, akidahnya Imam Syafi'i juga. Ya gimana tuh caranya? Sedangkan Imam Syafi'i itu merumuskan usul fikih dan fikih. Nah, itu perlu kita pahami ya. Sudah kita bahas tentang perumusan para ulama. Dimulai dari kiroah sampai fikih, akidah, kemudian tasawuf gitu. Yang nahu itu udah dari zamannya Imam Sibawi dan Imam Kisai gitu. Jadi yang ditanya Imam Syafi'i emang akidahnya Asy'ari atau beda zaman? Itulah pentingnya kita belajar ikhwah. Pakai kitab-kitab kecil dulu. Kalau Syekh Kamal itu mengatakan
Jangan tinggalkan akidatul awam. Gitu ya, nanti kalau sempat kita kaji akidatul awam ya, Khil, ya. Kita kaji akidatul awam, tapi harus dihafal sih kalau akidatul awam di pengajian. Hafalin. Di pesantren juga itu pakainya akidatul awam. Tapi Ikhwah ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalau memakai kitab Jala'ul Afham itu syarahnya akidatul awam. Iya. Jala'ul Afham adalah catatan yang ditulis oleh muridnya Abu Ya. Siapa muridnya Abu Ya tersebut? Nah, orang Indonesia. Alhamdulillah masih hidup. Coba istifadah ya, kok ya. Beliau adalah Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Yang nulis beliau. Jadi gurunya jelasin, nah beliau catat gitu. Nah, ternyata catatannya paling bagus. Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Waktu itu beliau sempat ngaji gua tapi sakit. Beliau itu lagi sakit. Beliau Fakir pernah ini juga ngaji Jalalaul Afham, tapi beliau katanya tidak dilanjut soalnya mulut beliau sedang sakit gitu. Kita doakan semoga lekas sembuh. Di Malang ya, kalau tidak salah pesantrennya di Malang. Iya. Nama mahadnya, nama pesantrennya Nurul Haromain. Yang dekat dengan tempat beliau. Nah, istifadah. Nurul Zolam. Kalau Nurul Zolam, Syarah Aqidatul Awam, itu karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Waduh, nggak jauh-jauh kita. Syekh Nawawi lagi, Syekh Nawawi lagi. Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin itu di pesantrennya itu pesantren Nurul Haromen, coba kita cek. Oh, ini di Malang ya, Wah. Di Malang, di Pujon ya, Pujon Malang. Pujon Malang, Jawa Timur. Nah, kalau anaknya Abuya itu sering ke sini ke Bogor. Itu ke Darul Mugni Al Maliki. Ada pesantren Darul Mugni. Jadi banyak kiai-kiai kita yang ilmunya sebenarnya sangat-sangat luas ikhwah, tapi kadang tidak terekspos. Ada yang sandatnya masih tinggi itu namanya Kiai Muhammad Qudsi Asuji, itu di Garut. Beliau itu salah satu riwayat yang paling tinggi itu meriwayatkan dari
Syekh Sulaiman Al-Hamdan. Itu beliau ngaji Sunan Abi Daud kepada beliau. Dan sisanya di Indonesia ini yang paling tinggi sanadnya ya yang meriwayatkan dari Syekh Yasin, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Ada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, ada Syekh Sufyan Marbu Al-Banjari, ada Kiai Ahmad Kiai Haji Ahmad Marwazi. Nah, itu mereka-mereka yang masih hidup. Maka dari itu, mumpung mereka masih sezaman dengan kita dan masih hidup, istifadah gitu. Alhamdulillah di Bogor ya. Cuman apa biasanya di pondoknya. Kalau Syekh Nuruddin itu kadang ke Malaysia. Kalau Kiai Ahmad Marwazi itu di Tebet ikhwan, Jaksel, Jakarta Selatan. Di Kalimantan lebih banyak ikhwan, di Kalimantan itu. Cuman tahun 2021 itu ada yang wafat, Syekh Ahmad At-Tabudarati. Itu padahal tinggi juga sanadnya. Beliau meriwayatkan dari beliau itu dari Syekh Kashful Anwar. Syekh Kashful Anwar meriwayatkan dari beliau. Salah itu Habib Al-Aidrus. Oh, bukan Al-Aidrus ikhwan. Dari Syekh eh, Ahmad Al-Attas. Syekh Syekh At-Tabudarat ini meriwayatkan dari guru beliau. Eh, Syekh At-Tabudarat itu nama 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 panjangnya Syekh Ahmad bin Muhammad Arsyad bin Khalid At-Tabudarati Al-Banjari, orang Banjar. Meriwayatkan dari Syekh Kashful Anwar. Nah, Syekh Kashful Anwar meriwayatkan dari Syekh Said Yamani dan Syekh Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah, beliau berdua meriwayatkan dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Nah, beliau meriwayatkan dari Utsman Ad-Dimyati, Syekh Utsman Ad-Dimyati. Sebenarnya ya ulama-ulama kita juga sana ada tinggi ya. Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas, muridnya kalau di kita Habib ya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, muridnya Syekh Ahmad atau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Tapi Pak, ada lagi yang tanyakan sebelum kita akhiri? Baik, kita akhiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Khairul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.